Oke, annyeonghaseyo Robun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan melakukan pembahasan di bab 3 ya, melanjutkan pembahasan bab 3 mengenai partikel keterangan teman-teman ya. Sudah ada 12 orang yang bergabung, nanti semakin malam akan semakin nambah banyak pesertanya ya. Oke, jadi untuk malam hari ini agendanya adalah melakukan pembahasan di bab 3 yaitu mengenai partikel keterangan ya. Kemarin teman-teman sudah hafalan tuh partikel keterangan ada 4 ya, ada eso, row bawah, dan row samping berikut dengan artinya. Artinya dikeper pada, nanti tergantung daripada kalimatnya ya teman-teman. Kemudian kalau eso artinya di atau dari, kemudian kalau row bawah artinya dengan atau ke, kalau row samping artinya untuk. Kita coba masuk ke yang nomor 1, bunyinya adalah Bentuknya seperti ini ya, hanya saja. Oke, jadi ini artinya ada 4. Bisa di, ke, per, atau pada, seperti itu. Di sini penjelasannya bahwasanya untuk yang berarti di menunjukkan tempat. Jadi kalau misalkan kalimatnya menunjukkan tempat, ya berarti ini nya diartikan di ya Robun. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang berarti ke menunjukkan tujuan tempat. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi lagi yang berarti per, berarti menunjukkan persatuan. Kemudian yang berarti pada, menempel pada waktu. Oke, di bawah sini ada contohnya teman-teman. Silakan Anda perhatikan di bukunya. Oke, ini ya. Ada contohnya ada 4 teman-teman totalnya ya. Saya coba bacakan yang nomor 1. Di sini kalimatnya berbunyi 우리는 저녁 5시에 만나요. Ada subjek nggak di sini ya, Robun? Ada ya. Subjeknya di mana? Subjeknya ada partikel 6. Berarti subjeknya adalah uri. Ini ada uri. Uri itu artinya adalah kita. Jadi kita artikan uri dulu. Artinya kita di sini. Kita ya. 저녁 5시에 만나요. Nah, setelah subjek diartikan masuk ke predikat atau kata kerja. Ada nggak kata kerjanya? Ada. Di mana? Di belakang. Yang ini. Ya. Artinya manayo itu artinya adalah bertemu. Dari kata dasarnya manada artinya bertemu. Jadi kita bertemu ya. Nah, kan ada nih. Ya, nya artinya tuh dikeper pada. Berarti kita titik-titik dulu ya. Kita di sini kosongkan dulu Oke. Kita kosongkan dulu pakai titik-titik teman-teman seperti ini. Kita dari depannya kita bertemu titik-titik-titik ya. Jam. Si kan artinya satuan jam ya, teman-teman. Jam dasot itu berapa ya? Bilangan asli Korea. Dasot 5 ya. Jam 5 jonyok itu artinya malam. Oke. Jadi 우리는 저녁 5시에 만나요. Kita bertemu titik-titik jam 5 malam. Kira-kira nya diartikan apa? Diartikan di, ke, per, atau pada. Di sini kan melekat pada waktu ya. Kalau keterangan belakangnya adalah waktu, ini teman-teman, dasot si, berarti jam 5. Itu kan waktu ya. Berarti di sini diartikan apa? Diartikan Pada. pada. Kenapa? Karena menempel pada waktu, pada keterangan waktu seperti itu. Makanya di sini nanti artinya adalah pada seperti itu. Kayak gini ya. Jadi kita bertemu pada jam 5 malam. Seperti itu untuk penjelasannya teman-teman. Sampai sini bisa dipahami untuk partikel Bisa dipahami ya Robun? Iya, Sam. Bisa ya? Oke, kalau bisa teman-teman silakan dibantu isi. Di buku Anda masih kosong ya. Saya beri waktu sekitar 5 menit teman-teman untuk mengerjakan nomor 2, 3, dan nomor 4. Ya. Kemudian juse artinya jus, silakan diisi. Hanbyong. Han itu angka, byong itu satuan botol. Olma ini kalimat tanya artinya berapa. Oke. Kemudian nomor 3 omoni artinya ibu. Mail setiap hari. Sijang itu pasar. Gayo dari kata gada artinya pergi. Oke. Odi ini kalimat tanya untuk tempat artinya mana. Sal artinya tinggal. Oke, silakan diisi teman-teman. 5 menit dari sekarang ya. Baik, waktunya sudah selesai ya. Saya mulai dari Mas Vicky ya. Mas Vicky, nomor 2 dibantu baca, silahkan.
Ijuseun hanbyonge ulmayeyo. Oke, betul. Ijuseun hambyonge olmayo. Ada subjek nggak di sini, Mas Vicky? Subjeknya ijuseun. Oke, betul ya. Subjeknya adalah ijusenen ini. Jadi ada partikel nen, sini diartikan sebagai subjek, teman-teman. Jadi subjeknya ijuse. Artinya apa? Artinya jus ini. Betul. Juse artinya jus, kemudian kata tunjuk i artinya ini. Jus ini, kemudian setelah itu belakang ya. Ulmayeyo. Oh, olmayo artinya apa? Berapa? Berapa harganya? Iya, betul ya. Berapa harga. Jadi olma itu berapa harga? Menanyakan harga. Berapa harga? Terus ada ya. Diartikan apa berarti e-nya? Diartikan per. Betul. Per hanbyong. Hanbyong per 1 botol. Iya, per 1 botol atau per botol saja boleh ya. Ya. Per botol saja boleh. Hanbyong itu maknanya 1 botol atau per botol. Seperti ini saja juga boleh. Silakan diisi teman-teman. Ini akhirnya kalimat tanya ya. Ijuseun hanbyong에 얼마요? 아저씨, ijuseun hanbyong에 얼마요? Begitu ya. Misalkan itu ditanya kata si ajosinya bilang ijuseun hanbyong에 1,000원요. Jus ini per botolnya harganya 1.000 won. Seperti itu. Bisa ya teman-teman untuk mentranslate-nya. Oke, Mas Vicky, terima kasih. Silakan di-mute lagi. Kemudian Mas Sohib. Halo Mas Sohib. Halo Sam. Sudah dijawab? Sudah Sam. Dibantu baca. 어머니는 매일 시장에 가요. Oke, 어머니는 매일 시장에 가요. Ada subjek Mas Sohib di sini? Ada Sam. Subjeknya 어머니는 adalah ibu. ya, ibu Ibu. atau omoni teman-teman ya. Subjeknya omoni ditandai dengan partikel nen. Ini ya. Jadi kita artikan omoni dulu. Artinya apa? Ibu. Ibu. Betul. Setelah ibu ke belakang. 가요. Artinya pergi. ya, pergi. Ada e diartikan apa di sini? Ke. Ya, betul ya. Ke. Terus 시장. 시장에 pasar. Sijang artinya pasar. Kemudian mail. Setiap hari. Iya, betul. Gampang nggak mentranslate-nya, teman-teman? Gampang ya. Jadi urutannya adalah teman-teman mulai dari subjek jika ada subjek. Nah, ini kan ada subjek, ini juga ada subjek. Berarti dari subjek dulu. Kemudian ke predikat ke belakang ke sini. Ini lurus. Nah, seperti itu. Ini kalau teman-teman belajar secara mandiri, kayak saya dulu juga mandiri itu agak kesulitan untuk mentranslate-nya ya, karena kita nggak paham mana dulu yang ditranslate seperti itu. Mana dulu sih yang kita artikan seperti itu. Kalau di sini kan kita arahkan ya, teman-teman. Mulai dari subjek, kemudian ke predikat. Ya, ini predikat tuh kata kerja atau kata sifatnya, teman-teman, di belakang, paling belakang ya. Kemudian sini kalau ada partikel ya partikelnya, kemudian kata tunjuk tempat dan lain sebagainya. Jadi lurus ke sini ya. Setelah dari predikat. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa Sam. Bisa ya. Oke, terima kasih Mas Sohib. Kak Yunda, nomor 3 dibantu baca. Iya, Sam. Odie Sarayo. Oke, Odie Sarayo. Ada subjek Kak Yunda? Odi. Subjeknya nggak ada. Nah, nggak ada ya. Jangan sampai terkecoh. Ini tidak ada subjek. Jika tidak ada subjek, berarti kita artikan langsung ke predikat ke belakang, teman-teman ya. Nah, di sini kata Sarayo dari kata salda. Artinya apa Kak Yunda? Sarayo tempat tinggal ya, Sam? Nah, artinya tinggal. Tinggal. Berarti di mana tinggal gitu? Anda tinggal di mana? Seperti ini. Nah, kenapa dikasih Anda? Sini Andanya saya dalam kurung ya, teman-teman. Ini kalimat ini, Odie Sarayo. Ini kalimatnya adalah kalimat langsung. Artinya ngobrolan antara dua orang ya, Robun. Jadi saya misalkan Kak Yunda ya nanya tuh ngomong sama saya itu.
Odie sarayo, Anda tinggal di mana? Seperti itu. Jadi tidak menggunakan tidak ada kata tunjuk kayak jo, ne, jena, itu kan artinya saya ya teman-teman. Kalau kamu kan na artinya kayak gitu ya. Jadi enggak. Dia langsung. Jadi ngomongnya itu odie sarayo, kamu tinggal di mana? Kayak gitu. Makanya di sini saya tuliskan Anda. Andanya di dalam kurung. Karena maknanya tersirat. Artinya dia obrolannya langsung. Kayak gitu ya. Karena ini dua orang langsung nih. Makanya kita artikan jika tidak ada subjek langsung ke belakang. Belakang tuh yang mana? Yang predikat. Jadi kita artikan yang predikatnya dulu. Contohnya ini, salda ya, sarayo. Sarayo kan tinggal. Kemudian E-nya di. Ya, odi artinya mana. Jadi Anda tinggal di mana, atau kalimatnya tinggal di mana, kayak gitu. Itu juga sama aja, cuman sini supaya lebih kompleks saya tambahkan Anda ya, tapi andanya dalam kurung, jadi maknanya tersirat. Anda tinggal di mana, seperti itu. Contoh lagi, misalkan saya tulis odie gayo, itu artinya apa berarti Kak Yunda? Odie gayo, akhirannya gayo, berarti artinya Anda pergi kemana berarti ya? ya betul, Anda mau pergi kemana, seperti itu. Bisa? Ya, bisa Sam. Gampang ya. Tinggal nanti kalau misalkan tidak ada subjek, tidak ada partikel subjek nih, berarti Anda artikan langsung ke predikat ke belakang. Seperti itu untuk penjelasannya. Bisa dipahami ya Robun untuk yang poin 1 tentang jika berpada. Bisa ya? Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke bawah, teman-teman. Nah, ini ya. Kita masuk ke yang namanya adalah partikel kedua untuk keterangan bunyinya eso. Ya, ada partikel bunyinya eso. Eso ini artinya ada dua. Apa aja artinya? Di atau dari. Iya, di dari. Jadi eso ini artinya bisa di atau dari, teman-teman. Nanti mengikuti daripada kalimatnya sama ya dengan yang sebelumnya. Untuk yang juga artinya ada 4. Kalau eso artinya ada 2, yaitu di dan dari. Kemudian sini penjelasannya. Eso yang berarti di menunjukkan tempat dan aktivitas. Oke, kemudian eso yang berarti dari artinya menunjukkan asal tempat. Mungkin kalau kayak gini agak kesulitan ya membedakannya. Tapi nanti Anda bisa membedakan ketika masuk ke dalam kalimatnya. Contoh ya, kita masuk ke contoh 1, teman-teman. Kalimatnya berbunyi adalah 도서관에서 책을 구경해요. Ada subjek nggak di sini? Apakah ada subjek ya, Bun? Ada subjek nggak? Nggak ada Sam. Tidak ada ya. Jika tidak ada subjek, maka teman-teman langsung ke belakang. 구경해요. 구경해요 itu maknanya adalah berkunjung, melihat-lihat, teman-teman. Ya. Jadi 구경하다 itu jadi kayak berkunjung ke suatu tempat, kemudian kayak lihat-lihat kayak gitu. Aktivitasnya seperti itu. 구경해요. Jadi saya, sini saya tuliskan saya ya. Saya berkunjung, melihat-lihat. Cek artinya buku. Ya, eso kan ada di, ada dari. Dosoguan artinya perpustakaan. Kira-kira saya berkunjung, melihat-lihat buku dari perusahaan atau di perusahaan? Di perpus atau dari perpus? Ini jawabannya adalah pakainya yang di, teman-teman ya. Di perpustakaan. Kenapa pakainya di? Karena kalimatnya di sini dikatakan sedang berlangsung lah bahasanya ya. Kalau kalimatnya di belakangnya lampau, akhirannya itu nanti misalkan hes ya. 구경 했어요. Jadi saya telah berkunjung, melihat-lihat buku dari. Nah, baru nanti di belakangnya ini diartikan dari. Karena kalimat akhirnya nanti pakainya yang lampau. Mungkin Anda akan belum terlalu paham ya tentang kalimat lampau. Itu ada dibahas ke bawah nanti, teman-teman ya. Ini kalimatnya karena pakai heo artinya melakukan. Jadi aktivitasnya baru saja dilakukan, makanya sini disampaikan pakainya di. Seperti itu. Kemudian ada lagi ya, 저는 ya. Ini yang kedua, teman-teman. Ini berarti tugas Anda ya.
Silakan dibantu translate. Jo, artinya apa Jo? Ingat nggak? Saya. Oke, Jo artinya saya. Indonesia, Indonesia. Eso di dari. Kemudian was, artinya telah datang. Ini kan kalimatnya telah ya. Kalau kalimatnya telah, berarti bukan pakai di. Pakainya apa? Pakainya yang satunya untuk eso-nya. Kayak gitu ya? Dari. Ya, silakan. Nanti tidak perlu Berarti saya dari Indonesia ya? Ya, diisi dulu aja ya, teman-teman. Saya beri waktu sekitar 4 menit untuk menjawab. Kemudian nomor 3, Jo sama artinya dengan yang atas. Sijang, sijang apa tadi di atas? Pasar. Ada ya? Ya, ot pakaian, sas telah membeli ya. Artinya kalimatnya lampau, teman-teman. Jadi kalimatnya sudah berlangsung. Nih ya, telah membeli, ot itu artinya pakaian. Eso silakan nanti diartikan. Oke, mulai dari sekarang teman-teman 4 menit. Silakan. Oke, waktunya sudah selesai. Mas Reza nomor 2 dibantu baca untuk kalimatnya. Jonen Indonesia eso watoyo. Jonen Indonesia eso watoyo. Apa ini yang belakang kok watoyo? What? What? Dilihat Yang lagi mana, Sam? Reza. Vokal O. Apa ini? Oh, dengan A dibaca wa. Ini yang bawah huruf Sangsiot. sangsiot. Ketemu dengan vokal O, berarti gimana dibacanya? Sangsiotnya Watoyo. naik ke sini. Berarti dibacanya S. Watoyo. Wa. Wasoyo. Iya, bukan wat oyo ya. Iya, Sam. Sedikit lupa, Sam. Ya, seperti itu Reza ya. Saya kaget wat oyo. Oke, Shonen Indonesia Isawaso ya. Seperti itu ya untuk kalimatnya. Ada subjek nggak Reza? Ada, Sam. Subjeknya Jo. artinya Saya. saya. Kemudian setelah itu kemana? Datang. Ya, ke belakang ya. Wasoyo. Ini dari Iya, kata Sam. oda ini. Ditambah dengan akhiran as artinya telah. Jadi kalau uas diartikan apa? Telah. Telah datang Iya. Telah datang. Kemudian dari Indonesia. betul ya. Eso diartikan dari. Kenapa dari? Karena di sini kalimatnya adalah lampau. Kalau lampau itu pakainya dari artinya ya, teman-teman. Dari Indonesia ya Indonesia sama. Seperti ini, oke? Makasih Reza ya, jawabannya sudah betul. Sam. Oke, selanjutnya siapa nih? Mas yang belum siapa? Oke, Kak Wiwin belum ya? Kak Wiwin nomor 3 Belum, dibaca Sam. kalimatnya. Jonen sijangeso osel sasoyo. Shonen shijangeso osel sasoyo. Oke, betul. Artinya apa? Shonen? Saya membeli pakaian di Oke, pasar. sebentar ya. Ada subjek Kak Wiwin? Ada jonen jo. Jo artinya? Jo. Saya Ya, kemudian kemana setelah Jo? Setelah subjek kita ke membeli predikat. predikat Predikatnya itu kalimatnya apa? Dibaca sas ya. sasoyo. Ya, Sasoyo. Artinya telah membeli iya betul. Telah membeli dari kata sada ini teman-teman ya. Artinya membeli. Kemudian ot. pakaian. Ya, ada partikel ol apa? Eul. Nih. Apa ini? Partikel apa? Partikel apa itu ingat nggak? Partikel ini objek. Iya, betul. Kemudian eso diartikan Di. hah? Di atau dari ya? Di atau dari? Telah. Oh, dari. Kalau telah berarti Ya, dari. Dari ya, teman-teman. Pas. Sejang Pak. Pasar. Seperti ini untuk artinya ya. Silakan diisi di buku Anda. Ada yang berbeda jawabannya? Sama. Sama ya, sama semua ya. Oke, kalau sama kita lanjut ke bawah, teman-teman.
Nah, yang poin nomor 3 di sini untuk partikel keterangan bunyinya adalah ero atau ro bawah. Ya, sini biasanya dipanggilnya itu ro bawah. Oke, nanti teman-teman fokusnya kayak ini aja, ke ro bawah kayak gini aja. Tidak perlu pakai yang ini. Jadi fokus yang ro bawah aja langsung. Ini artinya adalah dengan atau ke. Ya, nanti artinya bisa diartikan dengan atau ke. Seperti itu. Oke. Kemudian ero ini digunakan untuk suku kata yang berakhiran konsonan. Jadi nanti suku kata yang sebelumnya itu berakhiran konsonan pakainya adalah yang ero. Kalau yang akhirannya vokal berarti pakainya yang ro langsung. Tidak perlu ero tapi ro doang. Kayak gitu ya. Kemudian contoh kalimatnya ini teman-teman ya. Saya coba bacakan untuk poin nomor 1. Yon pilo seseo. Ini dibacanya yon pilo ya, bukan yon pilro. Tapi yon pilo. Masih ingat ya, kalau ada real di akhir ketemu real lagi sampingnya. Keduanya dibaca L. Yon pilo seseo. Seo itu diartikan lah atau silahkan. Oke. Jadi seo di belakang ini artinya adalah tata bahasa ya. Tata bahasa yang diartikan lah atau silahkan. Jadi seo, sudah ini artinya menulis. Jadi tulislah atau silahkan tulis itu juga sama. Kalau di sini saya artikan silahkan tulis. Atau bisa juga tulislah. Kayak gitu. Sama aja teman-teman ya. Tulislah ro. Dengan atau ke. Ini diartikan dengan ya. Dengan yonpil artinya pensil. Jadi yonpilo seseo. Tulislah atau silahkan tulis dengan pensil. Seperti itu untuk penggunaannya teman-teman. Sampai sini bisa dipahami untuk yang ro bawah? Bisa ya? Bisa, Sam. Oke, kalau bisa teman-teman, saya minta tolong teman-teman untuk mengerjakan yang ini ya. Poin nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Saya beri waktu 5 menit untuk Anda mengerjakan ya. Odi di atas sudah ada, Gayo juga sudah ada. Kemudian Neil artinya besok. Busan, ini nama kota di Korea. Kemudian Nerio Galgoyeo, ini ada El Goyeo, Anda lingkari artinya akan. Nerio Gada artinya pergi turun atau di sini diartikan mudik ya teman-teman. Jadi Nerio Gada artinya adalah mudik. Kemudian Real Goyeo, ini kan ada Real Goyeo ya di akhir. Real Goyeo artinya akan. Ya, silakan diisi. Kemudian Aboji ayah. Tob artinya gergaji. Namu pohon. Jaruda memotong. Gois sedang. Silakan diisi teman-teman. Saya beri waktu 5 menit dari Sasar. Oke, Yorobun waktunya sudah habis. Mas Ardi nomor 2 dibantu baca. Aduh, jatuh lagi. Belum, Mas. Tadi belum diturunin itu. Gimana? Belum diturunin. Oke, yang lain ada yang sudah selesai? Saya Mas selesai. Oke, Mas Rais ya. Mas Rais silakan. Nomor Ya. 2. Odiro Gayo. Ya, Odiro Gayo artinya apa? Ada subjek nggak, Mas Rais? Enggak. Tidak ada subjek ya? Ada. Oke, jika tidak ada subjek, berarti kemana? Artikan dari belakang. Belakang. Gayo artinya apa? Pergi. Oke, gayo itu pergi. Kemudian ro. Yang ke. Oke, Ke. Kemudian Mana? iya. Odiro gayo berarti kalau sini kita tambahkan Anda ya. Anda mau pergi ke mana? Seperti itu. Ya, untuk kalimatnya. Masih Mas Rais ya. Nomor 3 dibantu baca Mas Rais. Yang 3 Bang Sam. Yang Nailen busan ero. Hah? Nailen busan ero. Ini apa dibacanya?
Yang ini. Neilen. Neirun. Neiren. 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 Busan Oke. ero. Busane. Busanero. Kemudian Nerio. Nerio ga gal. galgeo. Iya, betul. Nerio galgoyeyo, betul ya. Artinya apa? Ada subjek nggak? Ada. Subjeknya adalah ne. Nil. Iya, neil artinya apa? Besok. Iya, Besok. besok. Kemudian Langsung ke belakang sih. iya, algoyeyo artinya apa? Mudik. Hah? Mudik. Real goyeyo. Kalau mudik itu yang nerio gada. Kalau yang real goyeyo itu artinya akan. Ya. Ini yang real, ini kan ada real nih di akhir. Real goyeyo. Ini nanti kita bahas di bawah ada teman-teman di tata bahasa ya. Besok Anda akan, kemudian nerio gada artinya mudik ya, pergi mudik atau mudik saja boleh. Mudik, ero, berarti ero-nya diartikan apa? Ke. Ya, betul ya, diartikan ke. Kemudian busan artinya Busan. busan. Oh, di sini bukan Anda tapi saya. Kalimatnya langsung. Besok saya akan mudik ke Busan, seperti itu. Karena dia bukan nanya. Kalau nanya pakainya Anda. Kan tanda akhirnya titik. Kalimatnya positif. Jadi besok akan mudik ke Busan, seperti itu. Bisa? Silakan dicek jawaban Anda, Yorobun. Apakah ada yang berbeda? Sama ya. Oke, terima kasih Mas Rais. Kemudian Mas Nasyun. Mas Amin, Nasyun Amin. Iya, Sen. Siap. Ya, dibantu baca kalimatnya. Abojiga, Tobero, Namure, Jargo, Isoyo. Iya, betul. Bacanya udah lancar ya. Ada subjek nggak Mas Amin? Ada, Sen. Subjeknya adalah? Abojiga. Subjeknya adalah aboji Abojiga. ya. Nah, ini. Artinya aboji apa? Ayah. Artinya Ayah, iya. ayah ya, betul. Ayah, kemudian Ayah belakang ya. sedang. Iya, ini gois Iya. artinya sedang, teman-teman. Gois sedang. Seperti ini. Kemudian setelah gois ada jareda. Artinya Memotong. Iya. Kemudian setelah memotong, Namu pohon. iya, Itu pohon ya. partikel apa sih? Objek ya. Subjek ya, betul. Namural. Nah, kalau ro, Tobero dengan gergaji. iya, ro-nya diartikan dengan ya. Rob artinya gergaji. Betul, jawabannya seperti ini teman-teman. Jadi 아버지가 더불어 나무를 자르고 있어요. Artinya ayah sedang memotong pohon dengan gergaji ya, seperti itu. Bisa ya, Robun? Bisa ya. Jadi kalau ro bawah itu kan dia kan ro-nya pakai ro bawah nih, pakai o bawah teman-teman. Itu artinya bisa dengan, bisa juga ke. Jadi menyesuaikan daripada nanti kalimatnya, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum dilanjut? Ada pertanyaan? Cukup saya. Oke, cukup jelas ya. Kemudian kita lanjut ke bawah di sini. Nah, yang terakhir ini untuk partikel keterangan. Bunyinya adalah ro samping. Karena apa? Karena di sini pasangannya adalah o samping. Makanya disebutnya adalah ro samping, teman-teman. Kayak gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah untuk. Ya, artinya itu untuk. Jadi kalau ro bawah dengan ke, kalau ro samping artinya untuk, seperti itu. Ya. Contoh nomor 1, teman-teman. Hakyoe
Gongbu haro gayo. Sini tidak ada subjek ya. Jika tidak ada subjek, tidak ada keterangan waktu juga di depan, maka Anda artikan langsung ke belakang. Gayo, ya. Saya pergi untuk, saya pergi untuk gongbu hada, belajar, ya. Untuk belajar. Nah, sini ada diartikan ke, kemudian hakyo artinya sekolah. Ya. Saya pergi ya untuk belajar ke sekolah seperti itu. Bisa ya Robun? Bisa ya. Nanti ini sudah mulai kompleks nih. Ada partikel keterangan yang atas, kemudian ada lagi partikel keterangan yang ero. Jadi dalam satu kalimat itu nanti partikel keterangannya banyak ya. Bisa 1, bisa 2, dan sebagainya. Kayak gitu teman-teman. Nomor 2 dan 3 silakan dibantu isi seperti biasa ya. Waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Bab nasi, mokta makan, kemudian siktang restoran, dan gayo itu silakan Anda artikan. Kemudian bulgogi artinya bulgogi ya, atau daging tumis. Kemudian mandel membuat, gogi daging, sas telah membeli. Don uang, cat itu mengambil, ya. Yogi kata tunjuk tempat ya Yorobun. Gada itu artinya tadi ya di atas ada gada. Kemudian yaheo itu artinya harus. Ya, yaheo artinya harus. Silakan dibantu translate. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan Mas Jody dibantu baca yang nomor 2. Babel mau gero siktange kayu. Oke. Ada subjek Mas Jody? Nggak ada, Sam. Tidak ada ya. Jika tidak ada subjek, langsung ke belakang. Ke belakang. Berarti gimana? Pergi. Oke, gayo artinya Kayu pergi ya. pergi. Kemudian Diartikan ke. Ya, betul. Kemudian siktang restoran. Kemudian Ro samping artinya untuk. iya, betul. Mokda makan. Kemudian Bab nasi. iya, nasi, betul. Seperti ini ya teman-teman, kalau diartikan adalah pergi ke restoran untuk makan nasi. Makan nasi, betul. Jawabannya begini, silakan diisi. Papul moguro shiktae gayo. Jadi pergi ke restoran untuk makan nasi. Atau untuk makan ya. Bab itu maknanya luas sih, bisa diartikan nasi, bisa diartikan makan apa aja, pokoknya makan lah kayak gitu judulnya ya. Bisa ya Robun? Bisa, Sam. Bisa ya, oke. Mas Jody, terima kasih. Selanjutnya Kak Sama-sama. Wiwin. Kak Wiwin nomor 3 dibantu baca. Ya. Bolgogi. Apa? Bolgogi rel. Bol apa bul? Bul, iya salah bul. Bulgogi rel. Manelo. Gogi rel. Manelo. Ya. Atau mah. Coba dibaca lagi. Manelo. Oh, ini ya. Mandel, Ya, ro. mandelo. Gogirel, sasoyo. Iya, betul. Coba baca lagi, diulangi. Bul gogirel, mandelo, gogirel, sasoyo. Betul. Ada subjek? Tidak ada. Berarti diartikan dari belakang. Dari belakang. Sas artinya apa? Membeli. Iya, kemudian telah ya. Sas itu telah Ya, membeli. saya telah membeli. Ya, telah membeli. Membeli apa? Daging. Ya, gogi daging. Gogirel daging. Ro Kemudian, untuk. Ro untuk. Membuat. Iya. Bulgogi. Iya, bulgogi apa? Bulgogi. Tumis ya. Ya, bulgogi ya namanya bulgogi. Untuk definisinya itu daging tumis. Ada yang pernah bulgogi apa? Barbekyuan gitu?
Ya, mirip-mirip begitulah teman-teman ya. Daging ditumis ya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Kak Wiwin untuk jawabannya benar. Bulgogiral mandrogogiral sasoyo. Jadi saya telah membeli daging untuk membuat bulgogi atau daging bakar. Tumis seperti itu. Oke ya. Selanjutnya Mas Wawan. Halo Mas Wawan. Ya, siapa? Mas Wawan jangan lupa menyalakan audio ya nanti. Dibantu baca nomor 4. Donald Chazero Yogi Chazero Ya, Chajiro Yogi Gayo Eyo Gaya Gaya Eyo. Gaya yo ya. Oke, ada subjeknya Mas Wawan? Subjeknya enggak ada. Tidak ada berarti diartikan dari partikel. Dari mana? Jika tidak ada subjek. Dari partikel. Predikat kok partikel. Predikat. Gaya yo. Predikat dari gaya hio ya. Nah, di sini ada pertama hio. Hio berarti akhiran informal diakhiri tanda tanya. Berarti kita artikan apakah, kemudian saya, kemudian ada lagi yahio, yahada. Harus. Apakah saya harus gada pergi ya? Pergi. E-nya diartikan apa? E-nya ke. Ya, ke yogi. Yogi ke sini. Iya, betul, ke sini. Ero untuk. Iya, untuk. Cat. Cat itu apa artinya? Cat. Didapatkan ya, Pak. Bisa mendapat, bisa menarik ya. Sini diartikan menarik ya, Robun. Menarik don. Dan artinya uang. Seperti ini. Tipe. Oke, seperti ini. Oh, dia kalimat tanya, teman-teman. Apakah saya harus pergi ke sini untuk menarik uang atau untuk mendapatkan uang? Itu juga boleh, teman-teman ya. 돈을 찾으러 여기에 가야요. Apakah saya harus pergi ke sini untuk mengambil atau menarik ya. Donel artinya uang. Kalau mendapatkan itu bata ya. Jadi donel batro. Ini bukan cat. Kalau cat itu lebih ke menarik ya atau mengambil. Seperti itu Yorobun untuk penjelasannya. Sampai sini bisa dipahami untuk yang row samping? Bisa ya? Nah, ada 4 tadi ya. Ada di keperpada, eso di dari, row bawah dengan ke, row samping artinya untuk. Ada pertanyaan sampai sini sebelum dilanjut? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita coba lanjut di sini teman-teman. Ada yang namanya adalah bentuk lampau. Ya, ini ada as, os, dan has. Ada 3 teman-teman. Bunyinya as, os, dan has. Ini ya. Jadi kalau Anda di akhir, di predikat, menemukan kalimat as, os, ataupun has, ya itu artinya adalah lampau atau kalimatnya sudah berlangsung. Kalau diartikan itu sudah. Ya, dalam bahasa Indonesia artinya itu sudah. As, os, has itu artinya sudah. Ini teman-teman asoyo untuk yang informal, asemnida. Ya, artinya juga sama sudah, cuman akhirannya kalau yang oyo berarti dia informal, kalau yang semnida maka kalimatnya formal seperti itu. Contoh, gada ditambah dengan asoyo berubah menjadi gimana? Perubahannya menjadi gimana, Yorobun? Gasoyo. Ya, betul. Gabungannya adalah kalau kita satukan menjadi gasoyo. Bukan ga asoyo, bukan. Tapi langsung gasoyo. Ya, kita coba tuliskan menjadi gas seperti ini. Kemudian akhirannya o. Seperti ini, gasoyo. Artinya apa? Gada itu pergi, as itu sudah atau telah. Berarti gasoyo telah
telah pergi ya. Saya Silakan pergi. Iya, betul. Silakan diisi. Gasoyo artinya telah pergi. Kalau gasemnida ini ada gada ditambah dengan asemnida berarti berubah menjadi semnida. Sama ya. Akhirnya itu gas seperti ini. Gas, kemudian akhirnya semnida. Kayak gini teman-teman. Artinya apa? Artinya sama, tidak berubah. Hanya kalimatnya yang ini informal, yang ini formal. Seperti itu saja. Kalau maknanya itu tidak berubah ya. Dia tidak merubah makna dari suatu kalimat. Bisa ya Robun? Bisa ya? Oke, kalau bisa lanjut nih. Ada lagi boda nih. Kalau yang seperti ini nanti berubah, dia digabung. Gabungnya gimana, Sam? Jadi berubah menjadi buas. Ya, kalimatnya berubah menjadi a seperti ini, bua. Kemudian diakhiri dengan sangsiot. Makanya dibacanya buas. Nah, buas akhirnya oyo. Nah, gini. Buasoyo. Boda itu artinya melihat. Kalau jadi buasoyo artinya telah melihat ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi, misalkan 오지는 영화를 봤어요. Jika 오지는 영화를 봤어요. Saya kemarin telah menonton film. Kayak gitu. Jadi buasoyo artinya telah menonton atau telah melihat. Kemudian kalau yang akhirnya semnida sama ya, silakan tinggal ditambahin teman-teman. Oke, ini tinggal digabung ya. Jadi buas semnida akhirnya berubah menjadi semnida, bukan yang oyo. Seperti itu, silakan diisi. Kemudian yang os juga sama ya. Jadi as, os, dan hes ya. Itu ketiganya itu digunakan untuk akhiran yang kalimat lampau atau yang diartikan sudah. Ini ada lagi osoyo ya. Kalau os itu digunakan untuk kata yang berakhiran vokal selain a dan o. Ya, selain vokal a dan o nanti teman-teman pakainya yang osoyo. Ini sebenarnya tidak perlu difikirkan sih karena nanti saat ulangan itu kalimatnya sudah jadi teman-teman. Tinggal Anda pahami, oh ini akhirnya ada as, ini akhirnya os, ya. Sas, kemudian ada lagi buas. Berarti kalau akhirnya as, os, dan hes, ya, maka diartikan telah. Jadi kalimatnya lampau seperti atau sudah berlangsung. Kalau yang hes berarti untuk kata yang berakhirannya hada. Ya, misalkan gongbu hada berubah menjadi gongbu hesoyo, artinya telah belajar. Mokta artinya makan, hes ya, sorry. Suyong hada berarti suyong hesoyo, artinya telah berenang, seperti itu. Jadi kalau akhirnya hes, akhirnya hada, maka kan berubah menjadi hesoyo atau semnida. Ini ya, hafalin tadi 3 aja. As, os, dan hes artinya sudah, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk kalimat yang bentuk lampau, ada 3. Bisa dipahami ya, Robun? Bisa. Saya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Saya mau nanya, Sam. Ya. Itu untuk yang osoyo juga untuk dipakai yang akhirannya konsonan bukan, Sam? Dan Osoyo. selain o dan a. Oh, yang ini, yang Iya. osoyo ini ya. Ini kan, ya Iya. betul. Jadi kalau misalnya akhirannya konsonan, ya bisa pakai yang osoyo. Nah, kalau akhirannya selain vokal a dan o juga bisa pakai yang osoyo. Sama dengan yang aturan di atas kemarin ya. Perubahan dari kata kerja menjadi bentuk informal. Itu kan ada ayo, oyo, dan heyo. Ini juga sama sebetulnya, mirip-mirip seperti itu. Bedanya ini as, os, dan hes seperti itu.
Sama aja ya. Makasih Mas Nasiun sudah mengingatkan ya. Terima Oke, kasih. ada lagi ya Robun? Saya rasa cukup jelas ya. Yang lain jelas? Kak Wiwin mau nanya, angkat tangan. Oke, enggak ya. Baik teman-teman, kita coba lanjutkan ke bawah. Nah, untuk yang bawah ini bunyinya adalah bentuk masa sekarang atau kalimatnya artinya sedang berlangsung ya. Jadi ini bunyinya kan gois, goista ini ya. Nanti kalimatnya adalah gois. Tadi kan ada tuh cara goisoyo, sedang memotong. Kayak gitu ya. Jadi gois ini diartikan sedang teman-teman. Ini tata bahasa ya, artinya adalah sedang seperti itu. Oke. Jadi contoh, cada artinya tidur. Kita ambil ja-nya saja. Kalau digabung dengan gois, berarti gimana kalimatnya? Menjadi ja, go, iso, isoyo. Atau jago ismnida itu juga boleh. Artinya apa? Artinya sedang tidur. Ya. Kalau gois akhirannya seperti ini, artinya sedang. Tapi kalau yang as, os, has artinya sudah. Seperti itu. Oke. Silakan diisi teman-teman menjadi jago isoyo. Seperti ini. Jago isoyo atau jago semnida. Ini nggak bisa diedit ya. Dia error teman-teman. Oke, kita lanjut ke bawah ya. Nah, ini ada contoh soal yang teman-teman bisa isi. Ilta artinya membaca, teman-teman. Tulisannya kan ilek ya. Seperti ini. Nah, kalau kita baca gimana? Jadi il goisoyo. Ya. Perubahannya menjadi il. Oke, sini ke bawah ya. Ini langsung ke sini. Menjadi ilgo isoyo. Oke, sebentar. Salah satu. Ya, seperti ini teman-teman jawabannya. Jadi ilgo isoyo. Apa yang berubah? Sama yang berubah ini digabung. Jadi iltanya itu bergabung dengan gois. Gois artinya sedang, ilta itu membaca. Berarti kalau kita artikan gimana? Ilgo isoyo, sedang membaca. Betul. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi mokta artinya makan. Kita coba tempel sini, mokta. Kemudian kita tambahkan gois. Akhiran gois artinya sedang. Jadi mogo iso, moko isoyo, seperti itu ya. Jadinya artinya sedang makan ya. Jika muago isoyo, Anda sekarang sedang melakukan apa? Jika menunggu ago isoyo, sekarang sedang belajar. Atau jika hangu koro gonggu ago isoyo, seperti itu. Sekarang saya sedang belajar bahasa Korea. Ya gitu ya, Yorobun untuk jawabannya. Kemudian jada tuh artinya tidur. Kalau kita tambahkan dengan gois berarti sama dengan yang atas ya, menjadi jago isoyo, artinya sedang tidur. Ini. Silakan diisi di bukunya. Sam, mau tanya dong, itu akhirannya kenapa jadi Oyo ya? Yang mana? Oyo biar ya bebas sih, boleh pakai oyo. Ini kan kalimatnya informal ya.
Kenapa kok pakai akhirannya oyo? Karena ini kan dibuat di kalimatnya informal. Kalau kalimatnya formal berarti nanti jago isem nida. Kan tadi di atas ada tuh. Nah ini. Tapi Kalau yang untuk pakai akhirnya jayo, kalau gayo boleh nggak itu? gayo, maksudnya? Enggak. Ini berarti khusus informal doang ya. Kalau misalkan formal beda lagi ya. Kenapa pakainya oyo? Karena kan di sini untuk istanya akhirnya kan konsonan. Kalau akhiran konsonan itu tidak boleh pakai yang ayo. Jadi jago isayo nggak bisa. Ya. Oke. Nah, kayak gitu. Makanya pakainya yang oyo. Jadi jago isoyo artinya sedang sedang tidur. Kalau ini jago isem nida untuk yang formal. Kenapa pakainya yang semnida? Sama, karena akhirnya konsonan. Kalau akhirnya konsonan kan pakainya yang semnida. Kalau yang biepnida, ingat nggak yang biepnida? Itu akhirnya vokal. Jadi di sini tuh harus vokal akhirnya yang ini. Oke, kayak gitu ya. Sudah diisi? Sudah. Oke, sudah ya. Oke. Kalau sudah saya minta tolong teman-teman dihafalin dulu ya. Tadi ada 4 tuh. Ada partikel keterangan, ada 4. Kemudian ada lagi bentuk lampau, ada 3. Ya. Kemudian ada lagi bentuk masa sekarang. Berarti total ada berapa tuh? 4, 3 sama 1, 8 ya. Oke, ada 8. Silakan dihafalin dulu. Nanti saya coba tes satu-satu ya teman-teman. Untuk besok kita lanjutkan ke bentuk yang masa depan. Masa depan itu artinya akan. Ya, ada banyak teman-teman. Nah, ini yang gesta, elgeo, elgoyeyo, dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman untuk bab 3 ini ya. Jadi, ya insya Allah selesai lah. Di hari Jumat itu kita selesai. Kayak gitu. Oke? Itu saja untuk pertemuan hari ini. Jadi teman-teman jangan keluar dulu. Kita coba hafalan dulu tes ya. Sampai waktunya nanti selesai. Oke? Itu saja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya coba selesaikan untuk recordernya dulu.